Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua, Amin Way Daily. Dan kali ini lu lagi nonton di segmen gue yang namanya Keluarin Aja Dulu. Yaitu segmen di mana gue bakal monolog dan gue bakal ngebahas isu-isu atau hal-hal yang lagi rame dan berkembang di internet maupun di masyarakat. Hal ini merupakan opini gue pribadi, pendapat gue pribadi, hal-hal yang gue rasakan pengen gue keluarin aja dulu. Dan untuk episode kali ini gue pengen ngebahas tentang RUU Revisi Undang-Undang KUHP yang diresmikan kemarin tanggal 18 November 2025. Yang mana bikin gua cukup was-was juga karena kalau gue baca poin-poinnya, kayaknya mah polisi jadi lebih superpower, penyidik jadi lebih superpower, kita sebagai masyarakat, kita sebagai sipil mah jadinya tambah was-was, tambah takut, karena lu bisa dipidana atau lu bisa ditangkap tanpa ada bukti dari pengadilan. Yang mana ada beberapa poin yang cukup perlu kita concern di sini tentang penggeledahan, tentang penangkapan, tentang perampasan aset, penyitaan aset maksudnya, yang mana walaupun lu nggak bersalah sekalipun, walaupun lu nggak ngelakuin kesalahan apapun, misalkan penyidik bisa menangkap lu, penyidik bisa membekukan aset lu, bisa menggeledah lu tanpa izin pengadilan dengan dengan embel-embel eh, terdesak atau urgency, yang mana itu sangat-sangat subjektif, yang mana itu bikin masyarakat harusnya jadi was-was. Bisa jadi lu jadi korban salah tangkap, bisa jadi lu bisa jadi apa namanya, korban yang dibuat-buat, apa sih namanya, kalau misalkan penuduhan gitu, yang mana gue kan lagi ngebahas politik ya. Gue kan lagi sering ngebahas politik, gue lagi pengen ngebahas politik. Takutnya dengan KUHP ini diresmikan, harusnya harus harus ada peresmian ke presiden dulu, baru ntar bisa dijalankan di 2 Januari 2026. Tapi kayaknya info yang terakhir gue dapat itu baru diresmikan di DPR tanggal 18 November kemarin. Yang mana KUHP, gue bercerita sedikit, yang mana KUHP dengan KUHP itu ternyata berbeda. Ini juga biar gue belajar juga sih sebenarnya. Awalnya kan pas beberapa tahun ke belakang, 2022 atau 2023 gitu, rame revisi undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Yang mana kalau KUHP itu dia menjelaskan tentang substansi hukumnya. Ketika lu misalkan maling motor, kena penjara berapa tahun, kena denda berapa tahun, ketika lu melakukan kejahatan, lu kena pelanggaran berapa tahun, hukuman pidana atau denda berapa berapa banyak gitu. Tapi kalau KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu mengatur prosedur penangkapan lu. Jadi polisi ini nggak sewenang-wenang asal nangkap lu aja tanpa prosedur. Ada prosedurnya namanya KUHP, yang mana ketika lu misalkan melakukan kesalahan, ketika lu misalkan anggaplah nyolong atau anggaplah maling atau apa, polisi juga punya prosedur, lu juga punya hak sebagai tersangka. Jadi masing-masing punya hak dan kewajibannya. Ada prosedurnya gitu, nggak asal tangkap-tangkap aja, nggak asal tembak-tembak aja. Jadi kalau polisi pun melanggar prosedur, polisinya bisa salah gitu. Dan KUHP ini mengatur tentang prosedur hukumnya. Gimana caranya lu ditangkap, gimana caranya lu disadap, gimana caranya lu digeledah. Ketika wewenang itu diberikan kepada penyidik dengan wewenang yang besar banget kalau kita lihat di KUHP-nya ya. Jadi ada beberapa pasal yang cukup gua concern di sini tentang KUHP yang tadi udah gue jelasin di awal sebenarnya. Yang pertama ada pasal 5 di RUU KUHP terbaru. Di sini penyidik sewenang-wenang karena pasal ini memberikan kewenangan luas kepada penyidik bahwa, by the way, nanti kalau lu mau lihat poin-poin pasal lu bisa lihat di itu ya, di PDF-nya ya. Ini gue cuma bacain mengapa KUHP ini bermasalah. Tadi pasal 5 itu tentang penyidik. Pasal ini memberikan kewenangan luas kepada penyidik untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan terhadap dan penahanan bahkan pada tahap penyidikan belum ada konfirmasi untuk pidana, tapi minimal dua alat bukti seperti KUHP yang lama ini berpotensi disalahgunakan untuk intimidasi atau rekayasa. Ntar gue tentuin lah ya di sini biar gak bingung. Jadi intinya kalau di KUHP sebelumnya itu lu ketika lu diselidiki, lu penyidik butuh dua bukti buat alasan lu dipidana gitu. Tapi untuk KUHP terbaru itu nggak ada. Jadi lu bisa dipidana, lu bisa ditangkap tanpa ada bukti yang jelas gitu.
Terus yang kedua ada penggeledahan sewenang-wenang di pasal 105. Di mana penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin hakim dalam keadaan mendesak berdasarkan subjektivitas penyidik termasuk data elektronik. Yang mana kan kalau hukum mah lu harus pasti ya, harus ada ketentuan yang jelas, objektif gitu, legit. Kalau berdasarkan feeling mah orang-orang mah beda-beda terdesaknya. Kalau ngerasa karena sesuatu hal terdesak, subjektif, lu bisa nangkap orang, kayaknya mah bahaya banget. Jadi misalkan kalau lu nggak senang sama orang, lu personal sama nih orang, lu kesel, lu bisa tangkap sewenang-wenang gitu dengan alasan kan gue terdesak gitu. Secara ego, secara emosional gue terdesak. Jadi ini cukup berbahaya. Yang ketiga ada penyadapan di pasal 124. Penyadapan bisa dilakukan tanpa izin hakim awal dalam keadaan mendesak atau subjektif berpotensi pelanggaran privasi luas. Yang mana sama kayak tadi ketika lu disadap di telepon, di handphone lu disadap, komunikasi lu disadap itu tanpa persetujuan hakim yang mana menurut penyidik ini mendesak ya udah lu bisa disadap kapanpun. Jadi kan gimana gue lagi ngomongin politik mulu lagi, ntar gue disadap lagi handphone gue. Yang selanjutnya ada pemblokiran aset, itu ada di pasal 132A, yang mana memungkinkan pemblokiran rekening atau aset sepihak tanpa izin hakim berdasarkan subjektivitas bila bisa membekukan kehidupan ekonomi seseorang. Gue baca belibet. Yang mana tadi lu bisa ditangkap tanpa izin hakim, lu bisa digeledah tanpa izin hakim, lu bisa disadap tanpa izin hakim, sekarang penyidik bisa ngeblokir rekening sama aset lu tanpa izin hakim dan dengan alasan subjektivitas yang rapuh banget menurut gua. Jadi lu udah nggak punya harga dirinya, lu udah diobok-obok sama penyidik kalau lu walaupun lu nggak bersalah gitu kan tadi bilang tanpa bukti. Kalau di KUHP sebelumnya lu bisa disidik kalau lu ada dua bukti, tapi ini kalau nggak ada bukti apapun lu bisa digeledah juga. Ini kan bahaya ya. Yang mana 4 poin ini sebenarnya kalau lu cek di PDF banyak sih, tapi yang gua concern tuh ada 4 poin ini itu sangat mempermudah kinerja penyidik atau kepolisian buat nangkap kita walaupun kita nggak salah nih, walaupun kita diem-diem doang nongkrong gitu. Terus kalau lu flashback mungkin ke KUHP yang lama, kan KUHP yang lama kan banyak mengatur hal-hal yang baru ya, terutama ada penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap wakil presiden, penghinaan terhadap agama, terus ada kalau nggak salah tentang aborsi, terus pernikahan, kumpul kebo kalau nggak salah. Jadi dengan pasal-pasal 5 pasal karet, misalkan anggaplah satu penghinaan presiden. Memang penghinaan presiden dan wakil presiden, lu bisa dipenjara kalau nggak salah 5 tahun di KUHP yang revisi yang baru. Itu kalau ada delik aduan dari presiden. Jadi kalau presiden yang ngaduin lu atau ngelaporin lu bisa kena pidana. Tapi kan mungkin ada yang bilang, tapi kan nggak mungkin Pak Prabowo atau Mas Gibran ngelaporin rakyatnya. Tapi kan nggak mungkin. Dia kan presiden yang baik. Mas Gibran juga wakil presiden yang slow, santai aja. Kita mah nggak bakal dilapor-laporin. Kita mau bikin meme, kita mau ngomongin dia, kayaknya mah santai aja deh. Kayak yang kemarin meme-nya Pak Prabowo yang lagi dideketin sama Perdana Menteri Jepang kan rame itu. Terus Gibran juga abis banget meme-nya. Santai aja, Gibran mah nggak bakal tersinggung, nggak bakal apa kalau dibikin meme. Itu mah Gibran. Kalau misalkan wakil presidennya ganti yang orangnya saklek, yang orangnya mungkin nggak bisa dibercandain, lu bisa aja dilaporin karena kan undang-undangnya ada. Karena undang-undangnya ada jelas di situ presiden siapapun, walaupun lu suka sama dia atau nggak suka sama dia, presiden bisa ngambil hak itu buat ngelaporin lu. Mungkin sekarang Pak Prabowo nggak ngerasa itu masalah ya karena mungkin dijadiin bahan-bahan meme ya. Tapi kalau presiden yang lain nganggap itu sebagai pelecehan, presiden yang lain menganggap itu sebagai penghinaan, kayak beda-beda orang anggap penghinaannya. Nah, yang mana pasal ini menurut gue bermasalah, sangat-sangat subjektif. Presiden yang satu, presiden yang lain punya threshold ketersinggungan yang beda-beda.
Terus mah kalau misalkan presidennya tersinggung, misal presiden siapa lah, entar ya mungkin 2000 sekian gitu. Ada pasal ini kan presiden bisa pakai gitu. Presiden pakai pasal ini, akhirnya dengan memes apa gitu yang mungkin Pak Prabowo nggak kesel, tapi presiden yang ini kesel, akhirnya kita dilaporin, kita disadap, ya kan, termasuk gua sih kayaknya. Disadap, terus dibekukan rekening lu, tapi itu kan bahaya ya. Makanya pasal ini juga bermasalah. Yang mana perkawinan antara KUHP dan KUHAP ini cukup bermasalah dua-duanya. Karena yang pertama banyak pasal-pasal yang sangat-sangat subjektif yang tadi mengenai ketersinggungan, kan ketersinggungan sangat-sangat subjektif ya, lu nggak bisa menemukan kebenarannya itu di mana gitu. Sangat-sangat wilayah yang abu-abu. Terus tadi kalau KUHAP itu penyidik bisa melakukan penyidikan dengan dalih subjektivitas, dengan dalih urgency, dengan dalih hmm, apa tadi, apa sih bahasa Indonesia urgent tadi gue baca. Ah, mendesak. Ketika hal mendesak kan mendesak subjektif banget ya. Jadi kalau ini berlaku 2 Januari 2026, kayaknya mah gue mah harus lebih hati-hati lagi dah. Semua tindak tanduk lu walaupun terkesan gak bermasalah, lu bisa disidik sama penyidik, tiba-tiba rekening lu hilang, tiba-tiba telepon lu disadap, jadi makin bahaya. Makanya elemen masyarakat, kalau lu lihat di Instagram mungkin ya, di Instagram, di X, di thread lagi rame ngomongin ini, pengen diminta untuk dikaji ulang, diminta untuk ditindak, mendesak Pak Prabowo juga. Karena kayaknya ini belum disahkan sama Pak Prabowo ya. Kan dari DPR harusnya DPR menteri baru ke presiden baru nanti bisa jalan di 2026. Tapi sih gue nggak tahu ya ini bakal jalan 2026 atau enggak. Masyarakat masih mendesak sih kepada Pak Prabowo untuk entar dulu deh, jangan ditandatangani dulu deh. Ini kayaknya kita perlu bahas lagi dah. Ini tuh pasal karet banget gitu karena bisa menjebak masyarakat, terus polisi atau penyidik jadi super power banget gitu, kan bermasalah ya. Mungkin segini aja dari gua, ya, opini gue pribadi ngomongin KUHAP dan KUHP. Semoga ada gambaran kepada kalian. Ini juga tempat gue buat belajar, bukan berarti gue ngomong sebenar-benarnya. Jadi gue juga pengen terpapar sama politik, gue juga pengen terpapar sama apa yang terjadi di Indonesia. Jadi ini adalah platform gue buat belajar juga. Kalau misalkan kalian belajar dari sini juga, gue sangat-sangat bersyukur sih. Gue nggak tahu omongan gue tadi belibet atau muter-muter. Ya udah lah ya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video-video gue berikutnya. Thank you and goodbye.